Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Amelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. HUT ke-62 Lampung, Pemprov dorong ketahanan pangan. Harga BBM batal naik, DPR ingatkan warga tak panik bayi. Pemprov Lampung lakukan penyegaran jabatan Eselon 2. Sholat gaib untuk prajurit TNI gugur di Universitas Lebanon digelar di Bandar Lampung. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-62 di lapangan Korpri Bandar Lampung pada Selasa pagi. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Wakil Gubernur menegaskan arah pembangunan daerah yang difokuskan pada kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di tengah dinamika nasional dan global. Pemprov Lampung mencatat sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,28%, dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 1 digit. Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan mencapai 79,79%. Sementara itu, transformasi digital terus didorong melalui aplikasi Lampung In untuk meningkatkan layanan publik. Meski demikian, pemerintah provinsi mengaku masih adanya tantangan, terutama terkait kondisi fiskal dan ketidakpastian global. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama untuk mendorong kemandirian daerah, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Di usia ini sudah demikian kokoh oleh para pendahulu, pimpin yang telah mendahului dan lain sebagainya yang memang berkontribusi untuk Lampung hari ini, dan ke depan di tengah dinamika baik dari nasional dan geopolitik internasional, kami berharap seluruh masyarakat tentunya bersiap dan juga seluruh lapisan pemerintah provinsi hingga kabupaten untuk dapat mengikuti apa yang menjadi arahan Pak Presiden terkhusus untuk ketahanan pangan ya, karena ketahanan pangan ini sangat penting untuk bisa kita menjadi daerah yang mandiri agar apapun yang menjadi tantangan baik nasional ataupun global, Lampung bisa tetap berdiri kokoh. Upacara ini juga menjadi momentum untuk menguatkan sinergi antar pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Lampung yang maju dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Reza Amelia dan Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung menggelar ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan atas jasa para pahlawan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Upacara ziarah berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, unsur TNI dan Polri, serta aparatur sipil negara. Rangkaian acara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pejuang yang telah gugur demi bangsa dan negara. Suasana hening dan penuh makna mewarnai jalannya upacara. Sebagai bentuk penghargaan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melakukan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan. Momen ini menjadi simbol rasa terima kasih atas pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Upacara kemudian ditutup dengan prosesi tabur bunga
di atas pusara para pahlawan oleh seluruh peserta. Kegiatan ini menjadi pengingat akan pentingnya melanjutkan perjuangan dengan mengisi pembangunan dan menjaga persatuan bangsa. Ziarah dan tabur bunga ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung, yang diharapkan mampu memperkuat rasa cinta tanah air, khususnya bagi generasi muda. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia, dan Hendra melaporkan. Ya pemirsa, rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Lampung digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada Selasa 31 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan sederhana, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta berbagai unsur masyarakat. Dalam paripurna tersebut, DPRD dan pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh serta kabupaten dan kota yang dinilai berhasil melestarikan budaya daerah, mulai dari makanan khas, tarian, hingga kesenian tradisional. Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan paripurna istimewa ini menjadi momentum untuk mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran bersama TNI dan Polri. DPRD juga menilai capaian pembangunan pemerintah Provinsi Lampung dalam 1 tahun terakhir menunjukkan hasil positif, meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha, kolaborasi ini menjadi bukti nyata semangat Sai Bumi Roa Juarai yang mengakar dalam jiwa kita. Dan salah satu bentuk rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap adat istiadat Lampung, hari ini kita berkumpul di ruangan dengan menggunakan pakaian adat khas daerah Lampung dengan tujuan untuk melestarikan budaya Lampung. 62 tahun bukan waktu yang singkat. Dari wilayah yang syarat tantangan, Lampung telah tumbuh menjadi provinsi yang cukup berkembang. Dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, di mana saat ini indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung masuk dalam kategori tinggi, serta pengembangan infrastruktur di tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi terus kita tingkatkan. Terhadap seluruh capaian kinerja pembangunan tersebut, pada kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, TNI, Polri, pihak swasta, perguruan tinggi, dan juga insan pers, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi dalam membangun Provinsi Lampung. Saudara-saudara yang saya hormati, pembangunan daerah yang kita laksanakan hari ini tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan nasional. Asa cita Presiden merupakan pedoman dasar dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, yang maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Di dalamnya terkandung agenda penguatan ketahanan pangan dan juga energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, juga hilirisasi industri serta birokrasi yang terus melayani dan juga berintegritas. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menegaskan pemerintah provinsi akan terus melanjutkan program pembangunan dan meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Pemerintah Provinsi Lampung akan memfokuskan program prioritas pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, serta mendukung program strategis pemerintah pusat. Selain itu, upaya pelestarian aset sejarah dan budaya daerah juga terus didorong agar dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Di usia ke-62, Provinsi Lampung diharapkan terus menguatkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta menjaga sinergi antar seluruh elemen masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia, dan Hendra melaporkan. Peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Lampung menjadi momentum untuk meneguhkan semangat pembangunan daerah, serta mengenang jasa para pejuang yang telah merintis berdirinya provinsi ini. Hal ini diungkap langsung oleh Syukron Muhtar, yang tak lain merupakan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung.
Dalam acara hari ulang tahun ke-62, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Sukron Muhtar, menyampaikan harapannya agar Lampung terus menjadi daerah yang kokoh, maju dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, usia ke-62 menandakan Lampung harus melangkah lebih kuat dalam pembangunan termasuk bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Sukron Muhtar juga memberikan apresiasi kepada para pejuang dan tokoh pendahulu yang telah memperjuangkan lahirnya Provinsi Lampung, sehingga hingga saat ini daerah ini terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat. Semakin kokoh, semakin maju, semakin banyak lagi yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih buat para pejuang yang telah merintis berdirinya Provinsi Lampung. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan Di usia ke-62, harapannya Lampung terus menjadi daerah yang kokoh, maju dan berdaya saing dengan semangat meneruskan perjuangan para pendahulu. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Pemirsa, isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyusul kabar kenaikan harga BBM yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April 2026. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyusul kabar kenaikan harga BBM yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April 2026. Menurut Dasko, pemerintah telah memastikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. Ia juga menyoroti adanya antrian di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar akibat aksi pembelian panik oleh masyarakat. Karena itu masyarakat diminta tidak perlu melakukan antrian berlebihan, apalagi sampai melakukan penimbunan BBM. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto disebut akan terus memantau kondisi pasokan dan kebutuhan BBM nasional guna memastikan ketersediaan energi tetap aman bagi masyarakat. Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Pemerintah melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina memastikan belum akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Dengan kepastian ini, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan secara resmi melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk penyegaran guna keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.
Pelantikan berlangsung di ruang rapat utama kantor gubernur ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Berdasarkan surat keputusan gubernur, mutasi menyasar posisi strategis seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PMDT, Badan Kesbangpol, dan Badan Pendapatan Daerah. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Senen Mustaqim sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Ahmad Saifullah sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Saipul sebagai Kepala Bapenda, Slamet Riyadi sebagai Kepala Dinas PMDT, dan Yanyan Ruchyansyah sebagai staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pendekatan khusus. Pertama, kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama, saudara adalah pucuk pimpinan strategis pada perangkat daerah. Saya minta saudara tidak hanya bekerja pada tataran manajerial rutin, tetapi harus mampu berpikir visioner, inovatif, dan responsif. Jadilah problem solver, bukan sekedar pelapor masalah. Ciptakan iklim kerja yang kondusif dan pimpin organisasi saudara untuk memastikan bahwa setiap program IOPD saudara berkontribusi nyata pada kemajuan Lampung dan kesiapan kita menuju Indonesia Emas. Pejabat baru tidak hanya dituntut menjalankan tugas teknis, namun juga membawa nilai perubahan dan inovasi. Masyarakat butuh solusi cepat dan tepat, dan itulah tugas pejabat yang baru dilantik hari ini. Sekda Prof menegaskan para pejabat yang baru dilantik harus memberi teladan dan hadir secara nyata di lapangan, bukan sekedar memberi instruksi. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung sedang mempersiapkan proses seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk sejumlah posisi strategis lainnya, guna menjamin pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan kompetitif. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan kasus campak di seluruh kabupaten dan kota. Meski data terbaru menunjukkan tren yang tidak mengkhawatirkan, masyarakat diminta tetap waspada. Wakil Gubernur Lampung Cihanur Lela menyatakan saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan pendataan intensif terhadap pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus campak di Provinsi Lampung belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah provinsi tidak ingin lengah. Upaya pencegahan terus ditingkatkan melalui sosialisasi gejala campak hingga ke tingkat paling bawah melibatkan puskesmas dan kader kesehatan desa. Pemerintah juga masih menunggu arahan teknis lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan terkait target zero campak, sambil tetap menjalankan langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah sudah turun dari Kementerian Kesehatan, kita sedang mendata dari pasien kan tetap kita data dan terupdate hari ini sih tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, tetapi kita tetap waspada. Jadi kita tetap melakukan sosialisasi di tingkat paling bawah, puskesmas dan lain sebagainya untuk bisa semua masyarakat waspada terhadap gejala campak. Hari ini kita sedang melihat dan wait and see ya apa yang menjadi arahan dari Kemenkes, tapi kita sudah mengerjakan apa yang menjadi arahan-arahan dari Kemenkes. Data terbaru tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, namun kami tetap waspada. Sosialisasi terus dilakukan hingga tingkat puskesmas dan masyarakat agar lebih peduli terhadap gejala campak. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala campak guna mencegah penyebaran yang lebih luas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya dan Verza Amelia melaporkan. Pangdam 21 Radin Inten Majen TNI Kristomei Sianturi menggelar salat gaib untuk mendoakan 3 prajurit TNI yang gugur di penugasan Unifil di Lebanon. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Makodam, Bandar Lampung, Selasa 31 Maret 2026 dan dihadiri langsung oleh para prajurit di bawah komandonya.
Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristomei Sianturi menggelar sholat gaib untuk mendoakan 3 prajurit TNI yang gugur di penugasan Unifil di Lebanon. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Makodam, Bandar Lampung pada Selasa 31 Maret 2026. Sholat gaib sebagai bentuk solidaritas untuk terus mendoakan arwah rekan-rekan kita yang gugur di penugasan Unifil di Lebanon. Semoga prajurit yang gugur tenang di surga dan diterima di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangdam Kristomei menambahkan kepada keluarga yang ditinggalkan diharapkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Dia juga menekankan perjuangan para prajurit akan diteruskan dan keguguran mereka menjadi evaluasi untuk penugasan ke depan. Kegiatan sholat gaib ini menjadi bukti kebersamaan dan solidaritas TNI, serta penghormatan terhadap prajurit yang telah menunaikan bakti bagi bangsa dan negara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 189.657 keluarga di Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan minyak goreng. Bantuan ini secara resmi dilepas oleh pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah, Ikoman Koheri, dalam kegiatan yang berlangsung di Perumbulok, kantor cabang Metro. Sebanyak 189.657 keluarga di Kabupaten Lampung Tengah menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan minyak goreng. Bantuan ini secara resmi dilepas oleh pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah, Ikoman Koheri, dalam kegiatan yang berlangsung di Perumbulok, kantor cabang Metro. Total bantuan yang disalurkan mencapai 3,7 juta kilogram beras dan lebih dari 758.000 liter minyak goreng. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemanfaatan cadangan pangan pemerintah. Menurut Komang, bantuan ini menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional. Ia berharap penyaluran bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga mampu menekan laju inflasi pangan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Pemerintah daerah optimis program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Universitas Lampung terus menunjukkan daya saingnya di tingkat internasional. Kampus negeri di Provinsi Lampung ini
berhasil meraih akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation atau FIBAA. Lembaga akreditasi yang berbasis di Bonn, Jerman tersebut memberikan sertifikasi kepada 3 program studi unggulan di Universitas Lampung. Keputusan ini ditetapkan melalui rapat Komite Akreditasi dan Sertifikasi pada 12 Maret 2025. 3 program studi yang meraih predikat Accredited Program, yaitu program Sarjana Sosiologi, program Sarjana Hukum, serta program Magister Hukum. Rektor Universitas Lampung, Profesor Lusmeilia Afriani, menyatakan capaian ini menjadi bukti komitmen kampus dalam meningkatkan mutu pendidikan agar setara dengan standar internasional. Menurutnya, akreditasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan proses pembelajaran, kurikulum, dan lulusan memiliki daya saing global. Selain itu, akreditasi internasional ini juga memberikan manfaat bagi mahasiswa, terutama dalam meningkatkan peluang mobilitas akademik dan kerjasama dengan berbagai institusi luar negeri. Berdasarkan dokumen resmi, status akreditasi ini berlaku hingga 11 Maret 2030. Namun Universitas Lampung tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk menjaga konsistensi standar mutu yang telah ditetapkan. Capaian ini sekaligus menempatkan Universitas Lampung dalam jajaran perguruan tinggi dengan pengakuan internasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA mengumumkan hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2026 dari total 11.655 pendaftar. Hanya 2.142 calon mahasiswa yang dinyatakan lolos. Angka ini menegaskan ketatnya persaingan di tingkat nasional. Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA, Abdul Rojak, menegaskan bahwa seleksi berlangsung ketat, dengan 970 diantaranya merupakan penerima program KIP kuliah. Minat mahasiswa terbesar terkonsentrasi pada program studi farmasi, dengan 1.245 pendaftar. Disusul teknik informatika, teknik pertambangan, teknik industri, dan teknik biomedis. Sebaran wilayah menunjukkan mahasiswa asal Lampung mendominasi dengan 47,25%. Sementara peserta dari daerah lain di Sumatera dan Jawa ikut meningkat. Peserta yang lolos diwajibkan melakukan registrasi ulang secara daring mulai 1 hingga 30 April 2026 melalui laman resmi ITERA dengan penekanan pada keakuratan data dan dokumen. Bagi peserta yang belum beruntung, jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT masih dibuka hingga 7 April. Dengan ujian UTBK dijadwalkan 21 hingga 30 April 2026. Abdul Rojak menambahkan ITERA memberikan porsi terbesar untuk SNBT sebesar 60%, SNBP 35% dan jalur mandiri 5%. Kebijakan ini untuk memperluas akses pendidikan tinggi tanpa mengorbankan standar akademik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Pesawaran dengan terdakwa Dendi Romadona kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa 31 Maret 2026. Dalam persidangan, tim penasihat hukum terdakwa membacakan nota perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Pesawaran dengan terdakwa Dendi Romadona kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Selasa 31 Maret 2026. Dalam persidangan, tim penasihat hukum terdakwa membacakan nota perlawanan atau eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Usai pembacaan, kuasa hukum menyampaikan keberatan terhadap dakwaan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan formil dan material sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu poin yang disoroti yaitu ketidakjelasan pencantuman pasal terkait perbuatan berlanjut dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2024.
Selain itu, penasihat hukum juga mempermasalahkan penggunaan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dinilai belum merujuk pada perkembangan aturan terbaru. Tim kuasa hukum juga menyoroti adanya perbedaan perhitungan kerugian negara dalam dakwaan yang disebut tidak selaras dengan data penerimaan dana alokasi khusus di lapangan. Kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta dan didukung oleh dasar hukum. Jadi kami melihat dakwaan pertama, kami lihat berdasarkan alat hukumnya adalah pasal 75 KUHP. Syarat surat dakwaan harus memenuhi ketentuan materi dan formil. Dari sana kami lihat bahwa surat dakwaan tersebut tidak mencantumkan pasal. Perbuatan disebutkan korupsi dari tahun 2019 sampai dengan 24, tetapi tidak dicantumkan pasalnya. Yang harus dicantumkan perbahasan perbuatan berlanjut dari 2019 sampai 2024. Tidak ada pasal dicantumkan pasal 126 KUHP. Nah, tidak dicantumkan. Nah, berarti ini kan tidak jelas. Kemudian juga tidak dicantumkan lagi pasal 127 KUHP tentang konkursus realis dan konkursus idealis. Nah, tidak dicantumkan. Nah, itu kan harus. Apabila tidak demikian, tidak boleh dinyatakan kerugian negara itu dari tahun 2019 sampai 2024. Harus 1 tahun saja. Karena tidak ada disebutkan itu. Nah, itu yang pertama yang saya lihat yang secara fundamental yang harus diperbaiki. Kedua, juga yang menurut pasal yang didakwakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tahun 2020. Sekarang sudah diganti menjadi pasal 204 KUH pidana, 604 KUH pidana. Itu tidak disebutkan. Artinya dalam dakwaan ini ada disebutkan atau dipergunakan aturan hukum yang sudah kadaluarsa, sudah nggak berlaku lagi. Apabila hal demikian, maka itu perlu kita lihat perbaikan. Nah, yang fakta, yang lain-lain itu mendukung. Tim penasihat hukum berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan nota perlawanan tersebut demi menjamin proses peradilan yang adil. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan sengketa lahan Kementerian Agama kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli untuk memperkuat dakwaan. Kedua ahli tersebut yaitu ahli pertanahan, Profesor F.X. Sumarja, dan ahli administrasi negara Profesor Tisnanta. Sidang lanjutan kasus dugaan sengketa lahan Kementerian Agama kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli untuk memperkuat dakwaan. Dari keterangan yang disampaikan, kedua ahli menyebut adanya potensi kerugian negara dalam perkara ini. Namun, pihak kuasa hukum terdakwa menilai keterangan tersebut belum dapat membuktikan adanya kerugian negara secara nyata atau actual loss, sebagaimana disyaratkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, terkait dugaan pemalsuan dokumen, kuasa hukum menyatakan hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkraj. Hari ini kita periksa ahli jaksa dan diperoleh bahwa setelah ada putusan perdata harusnya terkait dengan tumbang tindih, karena ini SHM lebih dulu ya terbit dari SHP ya di tahun 1981, maka oleh karenanya harus diselesaikan secara hukum administrasi negara. Jadi artinya kalau secara hukum administrasi negara, itulah yang kemudian punya kewenangan setelah itu. Jadi bukan langsung ke soal tipikornya kan gitu.
Nah, kalaupun ada rekomendasi misalkan yang dianggap oleh jaksa penuntut umum hari ini bahwa ini adalah karena ada unsur pidana yang harus dibuktikan. Tapi kan itu bukan konteksnya. Gitu loh. Kenapa? Karena ini harus beda. Karena ini bukan tindak pidana korupsi, ini karena diduga ada surat-surat palsu yang sampai saat ini belum dibuktikan oleh Departemen Agama. Kuasa hukum juga menyoroti status kepemilikan lahan seluas 17 hektar yang menjadi objek sengketa. Mereka menyebut sertifikat hak milik atas lahan tersebut telah terbit lebih dahulu dan saat ini dimiliki oleh kliennya yang diklaim sebagai pembeli beritikat baik. Proses pembelian disebut telah dilakukan secara sah melalui pejabat pembuat akta tanah dan dalam kondisi clear and clean. Lebih lanjut, kuasa hukum mengacu pada sejumlah putusan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali yang disebut menguatkan kepemilikan kliennya atas lahan tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Saharin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.